Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas SI 4606 akan mempresentasikan tugas kami yaitu pada bagian 7, 8, dan 9. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Josefi Manuel dengan NIM 12022203036. Selanjutnya adalah saya, yaitu Izana Pratama dengan NIM 12022223041. Selanjutnya ada saya, Anindita Febriandini dengan NIM 12022223088. Selanjutnya ada saya, Miftahul Falah dengan NIM 120 222 3060. Baik, kami akan memulai ke penjelasan. Yang pertama di bab 7 yaitu dengan judul melacak email address dengan The Harvester dan Hunter.io. Kedua tools ini merupakan tools yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau information gathering yang bertujuan untuk menemukan alamat email yang berkaitan dengan suatu domain atau organisasi. Tool The Harvester digunakan untuk mengekstrak email secara otomatis dari berbagai sumber, misalnya dari Google, Bing, LinkedIn, dan juga di sini ada Hunter.io yang merupakan layanan yang berbasis web yang digunakan untuk pencarian email aktif berdasarkan domain. Nah, kombinasi kedua tools ini akan sangat berguna untuk melakukan rekognisi awal terhadap target atau tujuan pelacakan, baik untuk tujuan audit keamanan maupun investigasi digital. Baik, yang pertama, untuk menggunakan tools-nya, kita perlu menjalankan The Harvester-nya, seperti yang pada digambar. Kemudian, setelah itu, di tahap kedua, kita bisa melihat menu help yang ada di Harvester dengan menjalankan The Harvester strip help dengan tampilannya seperti yang ada pada digambar. Kemudian kita perlu melakukan masukan sintaks ini yaitu The Harvester strip D dpr.go.id strip B all, di mana di sini domain yang ingin kita lacak adalah domain dpr.go.id. Nanti setelah dijalankan maka tampilannya akan seperti yang ada pada digambar. Dan ini juga hasil selanjutnya. Kemudian setelah itu kita bisa membuka Hunter.io dan kita juga bisa masukkan domain yang sama tadi yang kita gunakan sebelumnya yaitu dpr.go.id. Maka di sini kita juga akan sama mendapatkan hasil seperti sebelumnya. Dimana kalau menggunakan Darvester kita akan melihat ada beberapa email yang memiliki domainnya itu adalah dpr.go.id di belakangnya. Dan juga kalau kita misalnya menggunakan Hunter.io pun nanti hasilnya yang didapatkan sama. Itu bisa dapat digambar di sini ada salah satu penggunanya yaitu Abdul F. Mungkin sekian untuk bab 7. Kita lanjut ke bab 8 di mana di sini kita akan membuat tool sederhana menggunakan Python untuk melakukan email scraper. Email scraper dengan Python adalah sebuah program kecil yang dibuat untuk mencari dan mengambil alamat email dari sebuah teks atau halaman web secara otomatis. Cara kerjanya itu adalah dengan membaca isi dari sumber, lalu mencari pola khusus yang dipakai untuk alamat email. Di sini contohnya misalnya contoh @domain.com seperti itu. Baik. Karena di sini kita akan membuat menggunakan Python, maka kita perlu membuat file Python-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan sintaks nano email scraper.py yang nantinya akan membuat file Python dengan nama email scraper. Kemudian kita perlu membuka filenya dan masukkan sintaks seperti yang pada digambar. Nah, di sini ada 3 gambar, di mana semua sintaks ini akan digunakan untuk membuat email scraper. Kemudian setelah file Python-nya dilengkapi dengan sintaks yang tadi, maka kita sudah bisa menjalankan atau menggunakan file Python-nya. Caranya adalah kita kembali ke terminal lagi dan di sini kita masukkan Python 3 spasi email scraper.py. Di sini kita akan membuka atau menjalankan kode dari email scraper. Dan nanti kalau sudah dijalankan, maka program itu akan memintakan input dan di sini kita bisa masukkan contoh domainnya yang bisa kita gunakan yaitu ada
https://www.ox.ec.uk/. Nah, kemudian nanti dia hasil dari setelah kita masukkan input kurang lebih akan seperti di gambar, di mana nanti akan ditemukan beberapa domain email yang menggunakan ox.ac.uk seperti yang pada digambar seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan limit di file email scraper-nya dengan melakukan perubahan seperti yang daripada digambar di bagian atasnya. Kemudian setelah diubah, kita bisa menjalankannya lagi dan di sini kita bisa menggunakan domain yang sama dan juga di sini kita bisa masukkan juga limitnya itu sebanyak 20. Di mana nanti perbedaannya kalau di sebelumnya itu prosesnya mungkin dijalankan hanya sampai 10 di sini, tapi ketika kita menggunakan limit, menambahkan limitnya, di sini kita bisa menjalankan prosesnya sebanyak 20 kali seperti ini. Kemudian di sini setelah itu nanti bisa dilihat ada 12 email yang ditemukan yang menggunakan domain di belakang itu ada ox.ac.uk. Sekian untuk bab 8. Kita lanjut ke bab 9, di mana di sini kita akan melacak username menggunakan Sherlock GitHub. Sherlock adalah alat open source yang digunakan untuk mencari akun media sosial di berbagai platform menggunakan satu username. Contohnya, jika kita memiliki username dari akun Facebook yang dimiliki oleh seseorang, kita bisa menggunakan Sherlock untuk mencari apakah username yang sama tersebut sudah digunakan di aplikasi lain, misalnya di sosmed seperti Instagram, Twitter, ataupun di Pinterest. Untuk menggunakannya, kita bisa mengunjungi website GitHub dari Sherlock, seperti yang bisa dilihat di gambar. Di sini ada github.com/sherlock-project/sherlock. Dan nanti yang akan dibuka akan seperti ini. Kemudian kita bisa ambil linknya dan kita melakukan git clone ke device kita masing-masing dengan sintaks git clone dan dilanjutkan dengan link dari GitHub-nya. Kemudian setelah itu kita bisa membuka hasil file dari cloning-nya yang ada di lokal dan kita langsung bisa melakukan install semua dependensinya terlebih dahulu, yaitu menggunakan pip install tor request yang nanti hasilnya akan kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Kemudian setelah itu kita bisa membuka folder Sherlock_projects, di mana di sini ada beberapa file seperti pada digambar, dan juga kita akan membuka terminal di sini untuk masuk ke folder yang kita tuju, yaitu Sherlock_project. Dan di sini kita akan mengecek direktorinya. Di sini ada beberapa file dengan ada modenya dan juga last write time-nya. Kita bisa mengecek dengan sintaks dir. Dan di sini kita akan mengakses file Sherlock py itu dengan sintaks Python spasi Sherlock.py. Nah, ketika kita membuka, maka nanti akan muncul hasil seperti ini di terminal kita. Dan untuk langkah di bab 9 akan diakhiri pada tahap tersebut, di mana kita sudah melihat beberapa positional arguments-nya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami terkait modul yang sudah kami buat dari bab 7 sampai 9. Untuk menambah penjelasan, kami juga membuat video demo untuk bab 7 yang akan kami dan kita saksikan bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait part 8, yaitu mengenai melacak email address dengan dirhastar dan handrail. Nah, di bagian part 8 ini
Itu di sebelumnya kita tuh tahu kalau misal sekarang kita sedang pada tahap pengumpulan informasi atau information gathering sebagai bagian dari proses ethical hacking. Sebelumnya, kita telah mempelajari cara melacak alamat IP dan mengumpulkan informasi penting lainnya menggunakan Nmap dan WIS. Sekarang kita akan fokus pada cara melacak email address dari sebuah situs web, karena informasi ini sangat penting untuk berbagai aktivitas hacking, seperti brute force atau social engineering. Nah, kenapa sih email address itu penting untuk kita dapatkan? Karena yang namanya email address adalah sebuah data krusial ya. Dan contoh penggunaannya nanti kita implementasikan dalam dua cara. Pertama menggunakan brute force, dan yang kedua adalah social engineering. Namun pada video ini lebih fokus ke pembuatan pilot, yaitu di mana kita menggunakan social engineering. Di brute force itu tujuannya adalah menggunakan email address dan kata sandi untuk mencoba masuk ke akun target. Sedangkan di social engineering, kita tuh nanti akan mengirim sebuah email berisi pilot. Pilot itu semacam file gambar, PDF, atau aplikasi yang tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Ketika target membuka file tersebut, pilot dapat memberikan akses ke perangkat mereka. Dan social engineering dapat dilakukan melalui platform seperti Facebook, Twitter, atau WhatsApp, tetapi yang paling sering digunakan adalah email. Dan tentunya social engineering adalah teknik paling sukses dalam hacking, sehingga mengetahui email address target menjadi sangat penting. Selanjutnya kita akan pelajari cara membuat pilot di tahap exploitation. Namun untuk saat ini kita fokus pada pengumpulan email addressnya terlebih dahulu menggunakan dua alat, yaitu The Harvester dan Hunter.io. Oke, di alat pertama, di sini bagaimana sih kita dapat mengumpulkan email addressnya? Mungkin kita kenalan dulu terhadap The Harvester. Jadi The Harvester adalah alat berbasis terminal yang digunakan untuk mengumpulkan email address, alamat IP, dan informasi lain dari sebuah domain. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Mungkin kita langsung praktek saja. Oke, kita akan lanjutkan prakteknya. Jadi pertama untuk prakteknya adalah kita buka terminal terlebih dahulu. Sebuah terminal kita ketik The Harvester. Oke, ya, dan ini tandanya kita udah masuk ya. Kemudian kita ketik The Harvester strip H. Di sini kita dapat melihat semua opsinya ya. Dimana di sini yang paling penting adalah strip D, dimana domain ini tuh menentukan domain targetnya. Misal kita nanti targetnya adalah dpr.co.id, terus strip D. Kemudian strip D itu penting itu agar kita menentukan sumber pencariannya, apakah pencariannya itu melalui Bing atau Baidu dan lain-lain, atau kita all itu nanti kita akan mencari di semua sumber yang ada. Kemudian di strip L atau limit itu merupakan membatasi jumlah hasil pencarian. Kalau secara default batas jumlah pencariannya itu ada di angka 500. Oke, lalu selanjutnya kita di sini lakukan perintah seperti ini, D, di mana kita strip D itu untuk mencari domain apa yang kita cari dpr.d.id. Lalu strip D, strip all, strip L 500. Nah, di sini adalah proses pencariannya ya nanti, dan nanti akan muncul hasilnya. Ini kita perbesar aja kedua.
Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Dan ini dia lagi nyari di Yahoo. Nyari di Bing, Amebis, Bybit, Flutter, DNS Dumpster, DuckDuckGo, CFCSH, OTX, Data Target, Reddasher, kemudian Rapid DNS, Subdomain Center, kemudian Yahoo, terus ini sekarang lagi nyari di URL scan. Ini kita tunggu saja sambil muncul. Nah, mungkin aku kasih bocoran terlebih dahulu lah ya. Jadi di Harvester ini itu karena dia berbasis terminal, tentunya ya banyak banget kekurangannya gitu. Salah satunya tampilannya kurang menarik. Terus kemudian hasilnya si Harvester ini itu tidak selalu konsisten. Kadang Harvester dapat menemukan email address dari sebuah domain, tetapi di lain waktu pada domain yang sama tidak ada email yang ditemukan. Penyebabnya tidak jelas, tetapi ini menunjukkan pentingnya menggunakan lebih dari satu alat. Nah, di sini kita nemu ya beberapa address terkait dprd.id. Kemudian kita di sini juga nemuin email, kita nemuin host sebanyak 366 host. Kemudian email kita temuin sebanyak 78. Kemudian di sini kita nemu IP-nya 134. Kemudian interesting URL-nya 28, kemudian SNS-nya kita temuin sebanyak 10. Nah, tapi karena si Harvester tadi punya kelemahan seperti yang sudah saya jelaskan, maka dari itu ada sebuah tools lain yang lebih baik tentunya, serta tampilannya juga lebih bagus, namanya hunter.io. Nah, di sini kita langsung aja buka terkait hunter.io. Nah, misal di sini get started. Misal di sini kita langsung aja daftar ya untuk bikin akun gratis. Jadi hunter.io ini dia tuh punya yang free dan punya yang premium. Kalau yang free itu setauku kalau yang free itu setauku dia tuh cuman dapat melihat sekitar 10 email address per bulannya.
Sedangkan kalau yang premium itu dia bisa lihat semuanya gitu. Nah, misal di sini kita cari dpr.id. Nah, misal di sini nanti kita dapat menu Abdul F, terus Anissa, Dewi, Deborah. Kita juga bisa nge-refill di sini kalau misalnya Abdul Fikri, .id. Nah, seperti ini sih. Ini ada departemen unknown-nya juga. Kita bisa nge-refill kalau yang free to 10, kalau yang premium tentunya tak terbatas ya. Oke, dan tentunya keunggulannya dari hunter.io adalah lebih user friendly karena dia berbasis website, terus kemudian menyediakan banyak hasil, bahkan hingga ratusan email untuk domain besar. Kemudian dia juga menampilkan sumber email sehingga kita dapat memverifikasi keaslian dari email tersebut. Oke, sekian mungkin dari itu dari saya, dan semuanya sebenarnya sudah terangkum step by stepnya di PPT kami. Saya aku akhiri untuk part 8, dilanjutkan ke part 9. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami bawakan dan juga video demo yang telah kita saksikan bersama-sama. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kiranya materi kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kami izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.